السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Masih kita pada khalifah yang pertama dari kitab Tarikh al-Khulafa, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sampai kita pada ucapan Abu Bakar sendiri radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang dirinya, bahwa beliau pernah duduk-duduk di sekitar Ka'bah di zaman sebelum Islam. Di sana ada Zaid ibn Amr ibn Nufail sedang duduk. Tiba-tiba lewatlah Umayyah ibn Abi Salt. Kemudian berkata, "Kaifa asbahta ya baghil khair?" Bagaimana keadaanmu wahai pencari kebaikan? Abu Bakar dijuluki dengan baghil khair, pencari kebaikan. Dijawab, bi khairin, alhamdulillah baik. Qala wa hal wajad, apakah sudah kau dapati kebaikan yang kau cari? Qala la, kata Abu Bakar, belum. Qala kullu dinin yawmal qiyamati illa ma qala Allah fil haqiqati buru. Semua agama pada hari kiamat kecuali ma qala Allah, kecuali apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Ama inna hadha an-nabiyyu alladhi yantadhir minna aw minkum. Ketahuilah, kata Abu Bakar, bahwa sungguhnya pasti akan datang nabi, imma dari kami atau dari kalian. Pasti akan datang nabi yang kita tunggu, imma datang dari kami atau dari kalian. Qala wa lam akun sami'tu qabla dhalika binabiyyin yuntadhar wa yub'ats. Pada saat itu
Dia katakan, aku belum pernah mendengar ada nabi yang ditunggu atau nabi yang diutus. Qala fakharajtu ila Waraqah. Maka aku pun keluar menuju rumah Waraqah ibn Naufal. Karena dianggap orang yang pernah mempelajari kitab-kitab terdahulu. Wa kana kathir an-nazar ila as-sama. Dan Waraqah bin Naufal adalah seorang yang sering melihat ke langit. Artinya menunggu kabar as-sama, berita-berita dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Kathirul hamhamat as-sadr. Banyak hamhamat as-sadr. Bisikan atau perasaan yang ada dalam hatinya, firasatnya tajam. Fastawqaftuhu, maka aku pun memberhentikannya atau aku berhenti di hadapannya. Thumma qasastu alaihi alhadits, kemudian aku kisahkan hadisnya. Aku mendengar tentang nabi yang diutus. Apakah benar itu? Akan ada seorang nabi yang diutus. Faqala na'am ya ibna akhi. Kata Waraqah, benar wahai anak pamanku. Inna ahlal kutubil ulum wal ulum. Aku adalah orang yang mengerti kitab-kitab dan ilmu-ilmu. Illa anna hadha an-nabiy alladhi yuntazar min awsatil arab nasaban. Hanya saja nabi yang ditunggu yang akan datang adalah dari turunan Arab yang paling tengahnya, yang paling bagus turunannya, atau yang paling tengah dalam artian paling istimewa turunannya. Wali ilmun bin nasab, dan aku tahu ilmu tentang nasab Arab, mana yang paling istimewa dari turunan mereka. Wa qaumuka awsatul Arab nasaban, dan kaummu, maksudnya Quraisy, kata Waraqah bin Naufal, adalah yang paling tengah, yang paling istimewa nasabnya. Aku katakan, kata Abu Bakar, ya am, ma yaqulun nabi, wahai pamanku, apa yang diucapkan oleh seorang nabi? Apa yang diucapkan oleh seorang nabi? Qala yaqulu ma qila lahu. Nabi itu menyampaikan apa yang disampaikan kepadanya, mengatakan apa yang dikatakan kepadanya. Maksudnya seorang nabi hanya menyampaikan wahyu yang Allah katakan kepadanya, disampaikan. Illa annahu la yadhlim wa la yudlam wa la yudzalim. Hanya saja dia tidak akan berbuat zalim, tidak akan dizalimi, dan gak akan membikin kezaliman. Akhwani fillah azakumullah. Falamma ba'athahu, ketika diutus nabi, benar-benar diutus sebagai nabi, amantu bihi wa saddaqtuhu, kata Abu Bakar, maka aku pun beriman kepadanya, aku pun percaya kepadanya. Limadha? Mengapa demikian? Karena dia sudah tahu sejak lama akan muncul seorang nabi. Sudah tahu pula bahwa nabi itu akan lahir, akan diutus dari tengah-tengah Quraisy atau tengah-tengah Arab, yang paling istimewanya. Dan sudah dikatakan oleh Waraqah, kaummu, kaum Quraisy adalah awsatul Arab, kaum yang paling istimewa di tengah-tengah Arab. Dan sudah tahu pula bahwa nanti akan ada suatu berita besar pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berdagang, masih remaja atau masih muda, yaitu ketika melewati pendeta, maka pendeta itu menyatakan, apakah di antara kalian ada seseorang yang belum hadir? Ada ponakan kami yang kami suruh jaga di bekal-bekal kami, di unta-unta kami. Suruh ke sini, suruh panggil. Begitu datang,
benar. Ini orangnya. Maka mereka bingung. Apa maksudmu? Tadi aku lihat dari kejauhan awan selalu berada di atas kalian. Maka aku berkata dalam hatiku, pasti di tengah-tengah kalian ada orang istimewa. Ketika kalian datang semuanya, aku tidak melihat di antara kalian ada orang yang pantas untuk dikatakan istimewa. Tapi begitu aku melihat anak muda ini, aku langsung menyatakan ini yang dimaksud atau ini orangnya. Karena aku mendengar dari berita-berita terdahulu akan datangnya seorang nabi ila akhirih. Dari ini semua seakan-akan Abu Bakar Siddiq sudah percaya sebelum datangnya nabi bahwa nanti akan nabi. Bahkan sudah dijuluki dengan baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, wahai penunggu kebaikan. Menanti-nanti seorang nabi, menunggu-nunggu, pasti akan datang kebaikan, pasti akan datang kebaikan, pasti akan datang kebaikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyatakan aku diutus oleh Allah sebagai nabi, maka Abu Bakar tidak ragu sedikit pun, langsung menyatakan aku percaya. Amantu bik, aku beriman kepadamu bahwa engkau Rasulullah. Gak ada keraguan sedikit pun. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, haddatsani Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn al-Husain at-Tamimi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat lahu 'indahu kabwah wa taraddudun wa nadhar." Kata Nabi SAW, tidaklah aku mengajak seseorang ke dalam Islam kecuali ada berhentinya sejenak, ada keraguan, ada nazar, ada berfikir. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Setiap mengajak seseorang ke dalam Islam, ada diamnya sejenak, berfikir. Nabi, Rasul, utusan Allah. Mikir sejenak, agak ragu-ragu sejenak. Hampir semua yang diajak, bahkan Nabi menyatakan bukan hampir, ma da'autu ahadan, tidak aku ajak seorang pun ke dalam Islam kecuali ada taraddud, ada keraguan, ada berhenti sejenak, ada berfikir. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Ketika diajak kontan, langsung menyatakan aku percaya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Inilah yang menyebabkan keislaman beliau lebih terkenal, bahkan seakan-akan beliaulah orang yang pertama masuk Islam. Padahal sudah dibahas kemarin, ada beberapa orang yang lebih dulu masuk Islam sesungguhnya. Tetapi karena keislaman Abu Bakar adalah sebaik-baik keislaman seseorang, keislaman Abu Bakar adalah yang terbaiknya, yang gak ada keraguannya sedikit pun. Ma'atama anhu hina dzakartuhu wa ma taraddada fi. Sungguh beliau tidak atama itu talabbasa, tidak menunggu. Tidak menunggu. Hina dzakartuhu, ketika aku peringatkan dia, ketika aku ingatkan dia, tidak menunggu sejenak pun. Wa ma taraddada fi, dan tidak ada keraguan sedikit pun, langsung menerima. Berkata Al-Baihaqi rahimahullah, wa hadza li'annahu kana yara dalail nubuwwati Rasulullah SAW. Yang demikian karena Abu Bakar sudah mendengar tanda-tanda, sudah melihat, yara, melihat, dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Abu Bakar sudah melihat tanda-tandanya. Ini orang istimewa, ini orang jujur terpercaya, ini orang amanah, ini orang shadiq, jujur, ini orang memiliki sekian banyak keistimewaan, dan ini orang pernah dikatakan oleh pendeta yang sana bahwa ini akan jadi orang besar. Disampaikan pula oleh Waraqah bin Nawfal, Nabi akan lahir dari tengah kalian, dari orang Quraisy. Maka tidak ada aku lihat orang yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tidak melihat ada orang yang lebih istimewa daripada
beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abu Bakar sudah menduga mesti ini orangnya yang akan jadi istimewa, dipilih oleh Allah sebagai rasul. Hadza kata Al-Baihaqi rahimahullah, ini karena Abu Bakar sudah melihat tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Mendengar atharahu qabla da'watihi, sudah mendengar asar-asarnya, tanda-tandanya sebelum beliau berdakwah. Fahina da'ahu kana qad sabaqa lahu fihi tafakkur wa nazar. Maka ketika diajak oleh Nabi kepada Islam, ketika disampaikan kepadanya bahwa beliau utusan Allah, Abu Bakar langsung menerima. Sudah tidak berpikir lagi. Karena qad sabaqa lahu fihi tafakkur, karena sudah lewat masa-masa berpikirnya. Wa nazar, sudah lewat penglihatan beliau. Ini orang punya kehebatan ini orang punya kelebihan ini orang istimewa, ini orang jujur. Itu sudah lewat. Begitu aku diutus oleh Allah, aku percaya. Fa aslama fil hal, maka masuk Islam saat itu juga. Bi ghairi taraddudin wala nazar. Tsumma akhraja an Abi Maisarah. Kemudian dikeluarkan riwayat dari Abi Maisarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza baraza sami'a man yunadihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap keluar dari rumahnya ada yang memanggil. Ya Muhammad, ya Muhammad, ada suara yang memanggilnya. Fa idza sami'a as-saut walla hariban. Dan setiap Nabi mendengar suara tanpa ada rupa, maka Nabi berlari kembali ke rumahnya. Maka beliau pun menceritakan ini secara rahasia kepada siapa? Abu Bakar. Fa asarra dzalika ila Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa kana sadiqan lahu fil jahiliyah. Karena memang Abu Bakar adalah teman dekatnya sejak zaman jahiliyah. Teman dekatnya Rasulullah SAW. Sehingga disampaikan begini. Wa akhraja Abu Nuaim dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kallamtu fil Islami ahadan illa aba alayya wa raja'ani al-kalam." Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mengajak bicara seseorang tentang Islam kecuali dia menolak dan mengembalikannya kepadaku ucapan itu. Illa ibni Abi Quhafah, kecuali Ibnu Abi Quhafah. Siapa Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa inni lam ukallimuhu fi syai'in illa qabilahu. Tidaklah aku mengajak bicara dia Abu Bakar kecuali mesti menerimanya, mesti percaya. Wastaqama alaih, dan kemudian dia mapan di atasnya. Ini keistimewaan Abu Bakar. Berarti walaupun ada yang lebih dulu masuk Islam, tetapi kata Nabi, aku tidak pernah mengajak kepada keislaman kecuali ada berfikirnya, ada ragunya, ada diam sejenak, kecuali Abu Bakar. Wa akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal antum tarikun li sahibi? Hal antum tarikun li sahibi? Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku? Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku?" Diucapkan oleh Rasulullah SAW kapan? Ketika terjadi pertikaian antara Umar dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma.
sampai agak tegang antara keduanya. Maka Umar meninggalkannya. Abu Bakar sedih. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terjadi begini-begini. Maka Rasulullah panggil para sahabatnya dan juga Umar. Antum tarikuna li sahibi? Apakah kalian meninggalkan sahabatku ini? Diulang-ulang terus dengan marah. Sampai Abu Bakar yang mengatakan, ya Rasulullah, aku yang salah. Ya Rasulullah, aku yang salah. Ya Rasulullah, aku yang salah. Agar jangan marah kepada Umar, agar jangan marah kepada para sahabat. Ya Rasulullah, inni kuntu ukhti. Ya Rasulullah, akulah yang salah. Apa lanjutan ucapan beliau? Lanjutannya, hal antum tarikuna li sahibi? Inni qultu ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Faqultum kadzdzab. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Dulu ketika aku mengajak manusia, wahai manusia, aku adalah utusan Allah pada kalian. Semua kalian menolakku. Semua kalian menyatakan engkau berdusta. Kecuali Abu Bakar mengatakan engkau benar. Apakah kau meninggalkan sahabatku ini? Hadis sahih akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, menunjukkan bahwa keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah as-sabaqiyah. Lebih dulu masuk Islam dan tanpa ada keraguan. Yang lain ada diamnya, ada berpikir sejenak, ada yang bahkan membantah dulu baru menerima, ada yang menyatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Bahkan ada yang memeranginya, memusuhinya, sampai kemudian datang hidayah dan masuk Islam. Adapun Abu Bakar tidak ada berfikirnya, tidak ada menunggu, tidak ada, langsung menerima. Maka Nabi mengingatkan, ingat keutamaan dia. Ketika aku mengatakan ayyuhan nas inni Rasulullah, kalian semua mengatakan engkau berdusta, kecuali Abu Bakar mengatakan sadaqta. Apakah sekarang kau mau meninggal? Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahkan pernah mengancam manusia untuk jangan masuk Islam, radhiyallahu taala anhu. Tetapi kemudian dapat hidayah, masuk Islam, radhiyallahu taala anhu. Maka ingatlah, wahai sahabat yang masuk Islam setelah mengingkari sejenak. Adapun Abu Bakar langsung menerima. Apa sekarang kau meninggalkan dia? Ini ikhwan fillah a'azakumullah, dijadikan sebagai keutamaan Abu Bakar dan jangan dijadikan sebagai kekurangan Umar atau kekurangan sahabat yang lain. Oh, sahabat yang ini masih pernah ngalami jahiliyah, jangan dibahas. Ada kaidah dari para ulama. Amalan dosa, kufur, sesat yang sudah taubat daripadanya, maka itu jangan dijadikan celak, jangan jadikan cerca, karena itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Apa yang sudah lewat dan sudah taubat, jangan diungkit-ungkit. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menutup apa yang telah lewat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Apa dalilnya? Sangat banyak dalilnya. Di antaranya ketika seorang nabi menyalahkan Adam, dikisahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti Nabi Musa akan berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, ini gara-gara engkau. Kalau saja bukan karena engkau melanggar perintah Allah, niscaya kami nggak akan turun ke dunia. Ini bangsa manusia tidak akan turun ke dunia, ini gara-gara engkau. Maka dijawab oleh Adam, apa kuasaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku bisa melawan takdir Allah? Kata Rasulullah SAW setelah menceritakan kisah ini, dialog ini, beliau katakan,
Fahaja Adam Musa. Adam hujjahnya lebih kuat dan menang mengalahkan Musa. Pertanyaannya sekarang, apa hujjahnya Adam? Takdir. Loh, kok boleh beralasan dengan takdir? Katanya nggak boleh beralasan dengan takdir untuk dosa-dosa. Iya, kalau engkau berbuat dosa dengan alasan takdir, tidak boleh. Tetapi kalau sudah taubat, diungkit-ungkit, maka boleh kita katakan itu apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah lewat. Kita sudah taubat daripadanya. Barakallahu fikum. Ini syahidnya. Ini sebagai pendalilannya bahwasanya perkara yang sudah lewat dan sudah taubat daripadanya jangan diungkit-ungkit sebagai aib, sebagai kejelekan. Oh, engkau pernah begini, engkau pernah begitu. Sudah lewat dan sudah taubat. Itu qada wal qadar. Itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Yang tidak boleh beralasan dengan takdir adalah mereka yang bermaksiat kemudian beralasan ini takdir Allah. Kok enaknya? Engkau yang memilih, engkau berikhtiar, kemudian mengatakan, oh, ini ditakdirkan oleh Allah. Ya memang ditakdirkan. Tetapi tidak boleh jadi alasan untuk bermaksiat. Tetapi apa yang sudah lewat, sudah taubat, sudah rujuk daripadanya, kemudian diungkit-ungkit, maka Adam menyatakan, bagaimana kuasaku bisa mengalahkan takdir dari Allah? Apa mungkin? Itu sudah takdir dari Allah Ta'ala. Karena Allah menghendaki dengan takdirnya untuk manusia hidup di dunia, diuji oleh Allah dengan ujian. Kembali kepada kitab. Faslun fi suhbatihi wa masyahidihi. Pasal tentang suhbah beliau dan masyahid, persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah dan kejadian-kejadian yang diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala al-ulama, berkata para ulama, kata Imam Suyuti rahimahullah, sahib Abu Bakr an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min hin aslama ila hin tuwfi. Abu Bakar bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak masuk Islamnya sampai wafatnya. Sampai wafatnya Nabi SAW. Lam yufariqhu, tidak pernah berpisah dari Rasulullah. Safaran wala hadaran, tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW. Tidak ketika safar, tidak pula ketika mukim. Selalu bersama Rasulullah SAW. Illa fima adina lahu, kecuali pada perkara-perkara yang diizinkan untuknya. Ya Rasulullah, aku ingin haji, silakan. Maka baru berpisah. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat berperang, berjihad bersama Sariyah. Sariyah, kelompok kecil atau pasukan kecil. Berangkatlah. Baru diizinkan Nabi, baru berpisah. Selebihnya selalu bersama Rasulullah SAW. Di mana ada Abu Bakar, di situ ada Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar. Demikian eratnya persahabatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Demikian eratnya persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Wa syahida ma'ahul masyahid kulliha. Dan Abu Bakar mengikuti seluruh masyahid bersama Rasulullah SAW. Masyahid, kejadian-kejadian. Kejadian hijrah beliau hadir, kejadian perang Badar beliau hadir, perang Uhud beliau hadir, perang Khandaq beliau hadir, perang Fatu beliau hadir, perang Hunain beliau hadir. Semua masyahid beliau ikut di dalamnya bersama Rasulullah SAW. Baik, maka keutamaan apa yang tertinggal? Keutamaan apa yang tertinggal? Enggak ada sedikit pun di keutamaan kecuali Abu Bakar termasuk di dalamnya. Keutamaan perang Badar dikatakan oleh Allah kepada perang Badar sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah menyatakan berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Salah satunya Abu Bakrin.
Ketika berbaiat di bawah pohon Baiatur Ridwan, yang Nabi menyatakan tidak ada seorang pun yang masuk neraka yang berbaiat di bawah pohon, Abu Bakar termasuk di dalamnya. Ketika keutamaan dari Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah ridho pada mereka orang mukminin yang berbaiat di bawah pohon, Abu Bakar termasuk di dalamnya. Keutamaan apa lagi? Semua keutamaan Abu Bakar termasuk di dalamnya. Wa hajara ma'ahu, termasuk keutamaan yang para sahabat lain tidak mendapatkannya, Abu Bakar mendapatkannya. Menemani Rasulullah SAW dalam hijrah. Cuma berdua, Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Hajara ma'ahu, taraka iyalahu wa auladahu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan familinya, kerabatnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, raghbatan fillahi wa rasulih, karena berharap kepada Allah dan Rasulnya. Berharap dari Allah dan Rasulnya. Wa huwa rafiquhu fil ghar, dan beliaulah teman Rasulullah di dalam gua Thaur. Ketika Allah berfirman, "Tsaniyat naini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ingatlah, satu dari dua yang ketika kedua-duanya di dalam gua, salah satunya berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Salah satunya yakni Rasulullah. Sahabatnya adalah Abu Bakar. Kalau saja Abu Bakar seperti yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah, Allah gak mungkin akan mengatakan seperti ini dan dikekalkan ayatnya ila yaumil qiyamah. Dikekalkan artinya dijaga oleh Allah dan dibaca terus menerus oleh kaum muslimin, dibaca di mimbar-mimbar, dibaca di masjid-masjid, dibaca ketika salat. Tsaniyat naini ithuma fil ghar, id yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana, dibaca oleh kaum muslimin. Kalau saja ternyata Abu Bakar murtad, sesat atau berubah di akhir hidupnya, nggak akan Allah jaga ayatnya. Allah akan ganti ayatnya dengan ayat lain. Ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Ternyata sahibihi, sahabatnya, irtadda an dinihi, misalnya. Nggak ada ayat yang seperti itu. Wa qama binasri Rasulullah SAW, dan Abu Bakar bangkit berdiri membela Rasulullah dalam setiap keadaan. Membela fisiknya, membela dirinya. Artinya kalau dengan ucapan-ucapan mencerca Nabi, Abu Bakar langsung menjawab, membela Rasulullah SAW. Kalau secara fisik mereka menyerang dengan pedang-pedangnya, maka Abu Bakar segera melawannya dengan pedangnya. Bahkan ketika perjalanan hijrah, Abu Bakar kadang berjalan di depan Rasulullah SAW. Kadang berjalan di samping kirinya, kadang berjalan di samping kanannya, kadang berjalan di belakang. Gelisah Abu Bakar, di depan, di belakang, kiri, ke kanan. Sampai ditanya, "Ya Abu Bakar, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Mengapa kamu bersikap seperti itu ya Rasulullah?" "Aku khawatir akan ada musuh dari hadapanmu, maka aku segera ke depan, biar aku lebih dulu menghadapinya. Tiba-tiba terpikir di benakku, jangan-jangan dari belakang, maka aku pindah ke belakang, menjaga-jaga engkau, jangan sampai diserang dari belakang. Tiba-tiba terlintas di pikiranku, jangan-jangan akan diserang dari arah kiri, maka aku ke kiri, menjaga engkau ya Rasulullah." Lihat Abu Bakar, sampai seperti itu menjaga Rasulullah SAW. Fi ghairi mawdi'in, kata Imam Suyuti, tidak di satu tempat saja. Fi ghairi mawdi'in, tidak di satu tempat saja, artinya di sekian banyak tempat. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang apapun, dalam sekian kejadian-kejadian, selalu Abu Bakar membela, menjaga Rasulullah SAW.
walahul atharul jamilah fil masyahid, dan sungguh banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Bagaimana Abu Bakar menjaga Rasulullah SAW. Demikian pula ketika kasus beberapa munafikin, kalau nggak salah 70 munafikin, lari meninggalkan pasukan di perang Uhud. Di mana Abu Bakar tetap bersama Rasulullah SAW. Ketika terjadi kekacauan, pemanah-pemanah turun dari bukit Uhud, sehingga kaum musyrikin bisa berputar melewati bukit Uhud, menyerang kaum muslimin dari belakang. Sehingga kaum muslimin diserang dari depan dan diserang dari belakang. Sehingga mereka kacau, tidak jelas arah mereka kesana kemari. Dan saya tidak menyebut berlari, karena yang berlari munafikin. Para sahabat bukan berlari, kebingungan mereka. Mau kemana? Dari depan musuh, dari belakang musuh. Di mana Abu Bakar? Tetap di samping Rasulullah. Tetap di samping Rasulullah, membela Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah, wa thabata yauma Uhud. Beliau tetap kokoh di tempatnya, tidak lari, tidak bergeser, tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Wa yauma Hunain, demikian pula pada perang Hunain, pada perang Hunain, di mana sekian kaum muslimin khususnya yang baru-baru masuk Islam bubar, berlarian ke sana kemari. Di mana Abu Bakar? Tetap di samping Rasulullah, tidak meninggalkannya. Wa qad farran nas, padahal manusia berlarian. Kama sayati fi fasli syaja'atihi, sebagaimana akan datang nanti pembahasan tentang keberanian Abu Bakar. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala tabasharatil malaikah yauma badrin faqalu ama tarawun as-siddiq ma'a Rasulullah sallallahu fil arish. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya malaikat-malaikat saling memberikan kabar gembira, tabasyarat, pada perang Badar. Apa kabar gembira yang mereka saling memberikan? Tidakkah kalian lihat Rasulullah SAW dijaga oleh Abu Bakar? Tidakkah kalian lihat amataraun as-siddiqa? Tidaklah kalian lihat as-siddiq, maksudnya Abu Bakar, bersama Rasulullah SAW fil arish. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Rasulullah SAW dalam perang Badar dibuatkan arish. Arish itu seperti gubuk, tapi tidak ada dindingnya, hanya tiang-tiang dengan atap saja, supaya terjaga dari panas. Di tempat yang agak tinggi, untuk memerintah ke kanan, ke kiri, atau memerintah demikian dan demikian, maju, serang, ila akhir. Mereka berkeinginan agar Rasulullah SAW jangan terkena panah, jangan terkena tombak. Sehingga ditempatkan di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata hampir semua mereka berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka para malaikat menunggu perintah Allah SWT. Apakah ada perintah untuk menjaga Rasulullah SAW? Ini kok tidak ada perintah untuk menjaga Rasulullah SAW dari serangan mereka yang ingin memanahnya, yang ingin menyerang dengan pedangnya. Tetapi akhirnya mereka saling memberitakan kabar gembira. Ama taraun, tidakkah kalian lihat di sana ada Abu Bakar yang menjaganya? Maka Abu Bakar yang menjaganya. Setiap ada yang mendekat disikat oleh Abu Bakar. Setiap ada yang mendekat kepada Rasulullah SAW di Arish, maka Abu Bakar yang menjaganya, yang menyerangnya. Ini khairuddin azakumullah, keberanian Abu Bakar dan penjagaan Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Abu Ya'la, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Hakim
dan juga Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala li Rasulullah SAW yauma Badrin. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku dalam perang Badar. Dan juga kepada Abu Bakar, kepadaku dan kepada Abu Bakar. Ma ahadikum Jibril wa ma'al akhar Mikail. Bersama kalian berdua ada malaikat. Salah satunya bersama Jibril dan yang lain bersama Mikail. Wa akhraja Ibnu Asakir dan dari Ibnu Sirin bahwa Abdurrahman anaknya Abu Bakar, Abdurrahman ibni Abi Bakrin, waktu perang Badar masih bersama musyrikin. Anaknya Abu Bakar yang bernama Abdurrahman masih bersama musyrikin dalam perang Badar. Setelah masuk Islam, qala li abihi, berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, laqad ahdaftu li yauma Badrin. Wahai ayahku, pada perang Badar aku berkesempatan untuk membunuh engkau di hadapanmu. Tapi aku menghindar, aku lari, menjauh darimu. Walam aqtulak, aku tidak membunuhmu. Aku enggak mau membunuhmu. Dalam perang Badar, ayahnya bersama muslimin, anaknya bersama musyrikin. Kata anaknya, ketika aku sempat memerangi engkau, aku tidak memerangi engkau, aku tidak membunuhmu, aku menghindar. Apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lakinnaka lau ahdaftu li, tetapi engkau, kalau aku berkesempatan untuk menyerangmu, aku enggak akan menghindar, aku akan bunuh engkau. Mengapa? Dan apa kelebihannya di sini? Kelebihannya adalah beliau, Abu Bakar, lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya sendiri. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anaknya sendiri. Sungguh demi Allah, kalau waktu itu aku sempat menemui engkau, akan aku bunuh engkau. Padahal anaknya berkata, aku sempat waktu itu mendekatimu. Kalau aku membunuhmu, aku bisa. Tapi aku menghindar, aku enggak mau membunuhmu, wahai ayahku. Kata bapaknya, adapun aku, kalau sempat membunuhmu, akan aku bunuh engkau. Artinya jangan main-main dengan agama. Walaupun kau anakku, kalau berani menentang agama, memerangi Islam dan kaum muslimin, mengganggu Rasulullah, akan aku bunuh engkau, akan aku perangi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, makna ahdaftu maknanya asyraftu, yakni berhadapan atau berada di tempat di mana dia bisa mengayunkan pedangnya. Wa minhu qila lil bina'il murtafi' hadaf. Kata Ibnu Qutaibah, seperti kalau ada bangunan atau tanah yang tinggi disebut dengan hadaf. Nah, demikian pula arah panah kalian itu yang dikasih tanda lingkaran besar sampai lingkaran kecil itu juga disebut apa? Hadaf. Artinya sudah apa bahasa Indonesianya? Sudah ada di hadapannya, tinggal sikat begitu. Itu ahdaftu. Aku sudah mapan di hadapan engkau, tapi aku menghindar. Kata Abu Bakar, kalau aku mapan di hadapanmu, berkesempatan berhadapan denganmu, akan aku bunuh engkau. Ini khonibina azakumullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena lebih menjaga Rasulullah SAW daripada anaknya sendiri. Lebih menjaga Rasulullah SAW daripada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.